Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama saya di acara perdana kita, yaitu podcast PAC Posesif. Podcast seru dan inspiratif. Walaupun tidak inspiratif amat ya, tapi ya kita mengharapkan mudah-mudahan ada hikmahnya begitu. Nah, sebelum kita memulai kepada acara, kami segenap kru podcast Posesif ini ya, ada ingin mengucapkan bela sungkawa, berduka cita atas meninggalnya Pak D. Didi Kempot, musisi legend kita, pada tanggal 5 Mei kemarin. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan istilahnya karyanya akan selalu terus-menerus dikenang ya. Amin. Nah, berita selanjutnya. Untuk berita selanjutnya ini sebenarnya saya sudah bosan ya untuk membahas ini, tapi karena memang sudah menjadi kewajiban kita barangkali menemani teman-teman sekalian yang ada di rumah ini untuk mengedukasi gitu ya tentang perkembangan virus corona. Nah, dilansir dari kompas.com, COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia ada 12.071 kasus. Jadi di sini terjadi penambahan kasus yaitu sekitar 484 kasus. Wah, lumayan ya. Lumayan banyak. Kemudian yang dirawat ada 9.002. Itu 74.575% dari terkonfirmasi. Kemudian yang meninggal ada 872 orang dan yang sembuh 2.197 orang. Mudah-mudahan coronavirus kali ini di Indonesia cepat selesai ya, karena menghambat aktivitas. Saya sebenarnya hari ini harus pergi ke Manado ya. Oh gitu. Ngapain tuh? Cuman karena nggak ada yang undang, jadi ya udah saya di sini aja gitu ya. Nah, jadi nyantai aja lah di sini gitu. Nah, bagi teman-teman juga yang di rumah, jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan mikirin si dia terus, pikirin diri sendiri juga ya. Karena hidup itu bukan tergantung dari si dia, tapi dari diri kita sendiri. Gitu ya. Dan sebelumnya oksigen. Juga karena tergantung oksigen aja. Tergantung oksigen lah pokoknya mah. Sebelumnya juga saya mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan ya. Dan yang bagi tidak menjalankan ibadah puasa, selamat makan siang atau makan sore atau banyakin minum juga pokoknya. Jangan lupa mandi. Jangan lupa mandi juga ya. Karena pura-pura bahagia itu butuh tenaga. Ya. Oke. Naon deui teh? Pusing sih anjing. Nih kita mending pakai ini dulu. Oh iya, pakai hand sanitizer. Cuka eta mah. Ini cuka baso. Mamang baso. Pakai dulu ya barangkali ini SOP buat muka kita. sekalian. Buat muka, buat wudhu juga bisa. Biar glowing gitu. Karena ini mengandung alkohol ya. Bagus sekali untuk membunuh jerawat. Oke, juga bagi teman-teman juga yang di akhir acara yang nonton ini, kita akan mengadakan giveaway, bukan giveaway. Bener kan giveaway ya? Iya, giveaway. Ya, jadi bukan hanya di akhir, tapi di selama acara berlangsung kita akan mengadakan giveaway. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan dana, membutuhkan uang ya, fakir miskin ya, yatim piatu, yatim piano ya, yatim piagra. Membutuhkan itu ya, membutuhkan uang pokoknya. Kamu kok gitu ngomongnya? Hah? Kamu kok gitu ngomongnya? Kenapa? Saya kan tersinggung. Loh, Anda merasa? Ya kalau sedang di fase-fase gitu ya merasa juga. Membutuhkan piagra? Hah? Membutuhkan piagra? Piano butuhnya. Oh, piano. Piano butuhnya. Kebetulan saya gitaris. Oh, gitaris. Kan gitarnya dijual buat di piano gitu bisa. Bisa lah, boleh lah ya. Oke. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang PSBB. Apa tuh? PSBB kan, naon itu nya, gitu kan? PSBB naon? Iya, PSBB itu apa? Tahu nggak? Kamu tahu? Apa ya PSBB tuh? Pemuda sekarang bolak-balik kayaknya sih. Oh, salah. Oh, bukan bolak-balik. Bukan bolak-balik. Apa? Pemuda sekarang bikin bingung. Menarik sih, menarik. Ya. Boleh. Karena sekarang kan lagi bingung ya gara-gara corona gitu kan. Jadi mungkin lebih bingung mau kemana dia. Bingung gitu ya. mau kemana juga sebenarnya, mau ngapain hari ini tuh ya. Jadi begitulah. Tapi sebelum kita jauh ke materi kita ini, saya akan memperkenalkan dulu nih satu-satu teman-teman saya ya. Yang pertama ini dia seorang uhti
gitu kan, pakai hijab, kerudung, cantik, pokoknya followersnya banyak lah, ya cukup banyak dan famous di sekolah saya Ge. Ada berapa followernya? Wah berapa? 2.000 cenamanya. 2.000. Itu cukup itu buat bikin partai kayaknya. Oh iya buat bikin partai, bikin Sekalian kampanye. Habis ini bisa. ya kita Habis itu bikin partai. Bisa lah, bisa. Ini followernya banyak, pokoknya famous. Pokoknya ketika saya nanya, kamu kenal nggak sama si ini? Pasti dia jawab, kalau jawab kenal, nggak kenal. Jadi itu. Pasti dua kemungkinannya. Dua ya? kemungkinannya. kemungkinan. Kalau kenal pasti tahu itu udah. Itu pasti itu ya. Kalau itu. Nah, ini adalah Anissa PMC. Wih, halo. Wih. Gua sayang dada ya? Salah. Anissa. Gloria aja. Iya. Anissa PMC. Gimana kabarnya hari ini? Baik sih, baik banget hari ini. Aktivitasnya mungkin Aktivitas hari ini. kalau misalkan di rumah biasanya belajar ya, karena untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi itu insya Allah. Terus juga mungkin ngelakuin beberapa hobi sih di rumah. Dan hari ini kebetulan ada kegiatan yang sangat-sangat menyenangkan nih buat Apa tuh? podcast PAC tentunya. Ini benar-benar exciting banget sih buat aku kayak gitu. Nah, kalau kakak host sendiri nih, kira-kira kegiatannya apa selama masa pandemik ini gitu? Ya, kalau saya mah bolak-balik sih ya. Oh, bolak-balik. Sibuk bolak-balik dari rumah ke tongkrongan gitu aja, karena saya frustasi gara-gara corona tuh. Putus Berarti asa. PSBB-nya bener nih bolak-balik. Iya, PSBB-nya benar-benar bolak-balik Bolak-balik gitu. gitu ya. Rumah warkal gitu aja sebenarnya. Nah, Oke. tapi kan saya juga tadi tuh masih bingungnya, Mbak Anissa ini siapa gitu loh. Mbak Anissa ini siapa? Siapa? PMC. Oh, PMC. PMC itu kebanyakan karena gini ya. Saya itu awal-awal mendengar PMC itu apa gitu kan. Kayak nama sebuah singkatan. Iya. Singkatan kayak nama rumah sakit gitu ya, kayak apa. Motor Cirebon. Iya. Bisa. Kemudian juga Perum Motorcycle Club gitu kan. Nah, PMC itu apa? Diam-diam anak bengkel ya. Iya, dia anak bengkel kan gitu. Gua Wah. sampingan kayaknya. Heeh. Soalnya kalau misalnya di tengah ketabrak, sampingan aja mending. Sampingan aja daripada di tengah ya, Iya. ketabrak. Ah, itu gimana? Oke, kalau PMC itu nama Kepanjangan aku dari sih apa? kepanjangan dari Putri Mustika Cahyarani gitu. Oh. Kebetulan namanya agak panjang ya. Heeh. Oke, jadi disingkat jadi PMC. Iya. Oke lah. Nah, itu tadi sedikit perkenalan mungkin dari Anissa PMC. Kemudian selanjutnya ini ada teman kita juga nih, perempuan cantik. Pokoknya dia sekolahnya di sekolah elit di dekat salah sebuah restoran ya, restoran Cepat Saji ya, sekolahnya di situ ya, dekat situ kan. Ini adalah Belakangnya Ranti. lah, di Oh, belakangnya. Inisialnya pasti Edu School. Iya, itu belum. Edu Global. Edu. Tapi kan sekul kan? Ya, sekolah, iya. Gak mungkin hospital. Iya, pasti Iya sekul. dong. Betul, nggak mungkin kalau hospital mah rumah sakit ya. Iya. Heeh. Salah itu. Apa? Harusnya rumah sehat. Rumah sehat. Iya, benar-benar. Iya, biar orang sehat. Rumah sakit ngapain masuk situ? Baru kepikiran kok. Iya. Ada nggak mikir sampai itu bingung saya juga. Kan orang-orang taunya rumah sakit gitu Ah, ya. Nanti ini udah berapa lama ini nangkring di pohon? Itu ranting. Oh, orang di pohon. Oh, Beda dong. kirain dan ranting itu ranting. Udah ganti pohon. rupanya. Sekarang mah udah jadi perempuan ya. Dulu mah kan laki-laki yang nyanyi ya, Ranti itu ya. Siapa tuh? Jason Ranti. Pada nggak peka semua kalian mah. Sampingnya. Nggak asik ah. Nah, Ranti sekarang aktivitas ngapain? Kalau aku sih karena udah nggak terlalu ini banget buat belajar ya, karena kan nggak milih buat masuk ke negeri gitu, jadi udah fix ke salah satu universitas gitu. Jadi di rumah ya paling kalau nggak bersihin rumah, terus olahraga di rumah kadang-kadang. Oh, olahraga di rumah juga. Kira-kira olahraganya ngapain? Olahraganya yang simpel-simpel aja sih, kayak plank kayak gitu. Plank. Oh, wah iya. Pokoknya iya. ini sih workout woman gitu. Ya, workout Oh, ya, apa Yang tuh? nggak berat Apa tuh? banget. Pokoknya olahraga wanita ya. Olahraga wanita. Oh, gitu. Tapi ada olahraga yang di rumah tapi berat banget olahraganya. Apa Wah, tuh, apa apa? tuh? Itu catur. Wah, Kuda diangkat, anjir. benteng diangkat, Baru kepikiran. raja Oh, digotong. Aduh. Berat itu. Berat itu mah ya catur ya. Iya, Adera juga nggak kuat kayak gitu sih. Benteng diangkat. Benteng diangkat. Seumur hidup saya baru goblok kayak gini demi Allah. Ya, mohon maaf kalau kasar ya. Iya, udah, Bapak. Karena saya mah Emang beneran goblok. ya, mohon maaf kalau saya kasar karena saya bukan makhluk halus ya. Karena ya itu tadi. Nah, ini nanti tadi sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya ini dia orangnya berwibawa, berkarisma.
Wah, pokoknya kalau orang lihat dia ini famous apa segan. Pokoknya segan kalau ngelihat dia ini, takut, bukan takut ya. Istilahnya wah, pokoknya dia punya wibawa, dia punya mental kepemimpinan yang bagus. Nah, dia juga salah seorang anak silat juga, pesilat dia ini. Hobinya itu matahin beton. Kalau betonnya di rumah habis, leher orang dipatahin sama dia. Ini adalah Andito Galih Pratisto atau orang-orang bilang adalah Andito MP. Ya, Andito, kira-kira di rumah ngapain aja selama pandemi? Saya di rumah sekarang kegiatannya lebih banyak mencari yang nggak ada sih. Good. Apa tuh? Gitu. Kayak Apa? gimana? Soalnya kalau ada ngapain dicari, gitu kan? Oh iya, bener aja. Iya, baru kepikiran. Jadi kira-kira kalau yang nggak ada ya saya cari. Contohnya apa? Contohnya apa tuh? Contohnya kayak kesibukan, nyari-nyari kesibukan Kesibukan. gitu loh. Kesibukan. Kalau- Nah, untuk kesibukan sendiri ya kalau sejauh ini ya saya kesibukannya ya nggak sibuk juga sih. Nggak Cuma sibuk. hanya bolak-balik main aja. Paling cuman sibuknya cuman bolak-balik. Nah, jadi saya gimana caranya saya menyibukkan diri supaya sibuk. Lu Gitu. Iya, tapi kalau misalkan nggak ada kesibukan paling nyari-nyari keributan. Nah, itu. lebih asik. Hobinya mancing saya. Mancing. Mancing Mancing keributan. Keributan. Bagus lah pokoknya luar Alhamdulillah biasa. puasa juga ya itulah lancar Oke. juga. Silat masih jalan? Silat latihan silat masih jalan? Oh enggak, saya kalau silat diam, kalau jalan capek. Enggak, maksudnya masih Eh, aktivitasnya masih ini maksudnya Berlangsung. oh berlangsung. masih lancar alhamdulillah. Dan kalau lagi puasa gini saya lebih banyak apa ya? Lebih banyak aktivitas di rumah aja sih yang enggak berat-berat. Puasa lancar. Hah? Puasa lancar. Ya, lancar nyari warteg. Soalnya saya ini sedang menjalani sebuah keilmuan makrifat. Waduh, apa nih? Ilmuwan tingkat tinggi. Jadi ketika pas siang-siang bolong, ketika pas bulan puasa, saya ini kan orangnya nggak mau sombong. Iya. Makanya pas siang-siang itu saya makan supaya orang-orang nggak tahu kalau saya lagi puasa. Jadi Itu batal tuh. ya iya supaya nggak sombong gitu. Oh iya, oke lah, oke. Ya bisa juga sih, tapi ya Iya. membuat saya bodoh. Terus buat teman-teman di rumah saran saya kalau misalnya mau kuat puasa itu pas sahur jangan banyak-banyak makannya. Terus gimana tuh, Kak? Oh, Yang penting sering sahur tuh. yang penting sering. Yang penting sering. berarti habis sahur nih ya, masuk subuh, sahur lagi. Sahur lagi. Jadi sarapan pagi Ya, lagi. Jam 6, 8 sahur lagi. Jam 12 tuh. Jam 12 sahur Sampai buka juga sahur aja. Sahur aja gitu tuh. Penting jangan Yang banyak. penting sering gitu kan. Maraton gitu ya sahurnya. Karena Estafet. karena itu sesuatu yang paling dicintai oleh Tuhan itu adalah sesuatu yang Istiqomah. Rumah. Tapi ini jangan Jangan yang serius ya, ya. jangan serius ya. Kalau mau niru silakan. Oh, silakan. Doa tanggung masing-masing. Dosa tanggung Dosa. masing-masing. Pokoknya. Oke. Tadi sudah ya, gokil banget nih 3 orang ini sebagai narasumber sudah memperkenalkan diri mereka masing-masing ya. Kemudian ini langsung saja kepada pembahasan kali ini PSBB. Tapi ada yang bingung juga sebenarnya. Di belakang tulisan ini kan ya ada tulisan PAC ya, di belakang saya nih, kemudian di baju saya nih PAC ya, PAC. Kemudian juga di belakangnya Dito, Mas Dito ada tulisan banyak PAC. Baru tahu saya. Di Tupperware juga nih, itu nama merek nggak boleh. iya, Di iya. Tumbler maksudnya. Tumbler. Kamu kok ngomong Tupperware? Saya aja enggak bilang-bilang Chris Bowo. Di Tumbler ini ada tulisan PAC. Oke. PAC Timbul Afrika. dalam pertanyaan dari saya, PAC itu apa? Kan saya bingung tuh, PAC singkatan apa gitu kan, Persatuan Amang-Amang Cuanki gitu atau apa kan. Nah ini PAC ini apa Mas Dito lah sebagai orang yang cukup lama mungkin ya. Ya, jadi PAC itu kan dia secara akronim, secara singkatan itu kan Positive Action Community. Dan dia untuk tujuannya sendiri itu dia ada sebuah wadah untuk anak muda. Jadi mereka itu semacam komunitas yang mewadahi anak-anak muda supaya mereka diarahkan ke arah yang lebih baik. Sesuai namanya Positive Action Community. Jadi gimana caranya anak-anak muda ini dia bisa beraction, bisa bertindak tapi dengan arah-arah positif. Tentunya dengan di bawah bimbingan, di bawah binaan PAC. PAC itu sendiri. Contohnya kayak saya kan dari Warkal nih. Dari Warkal Family. Nah, kemarin itu kita baru ngadain bakti sosial. Wih. Dan sebelumnya juga kita baru ngadain donor darah. Luar biasa. Dan ini adalah adalah sebuah kegiatan yang memang bagian dari programnya PAC Action. Jadi sebuah tindakan-tindakan dari PAC yang ke arah positif dan tentunya untuk berguna untuk masyarakat umum gitu loh. Untuk masyarakat umum ya tentunya. Sekalian promosi juga, barangkali teman-teman di rumah ada yang mau ikut donasi bisa langsung DM akun Instagram kita Warkal Official. Di situ silakan kalian tanya aja gimana caranya.
syukur-syukur dibales, kalau enggak ya jangan Sabar aja ya, karena jarinya cuma 2 ya untuk. Jadi intinya sih PAC itu. Jarinya 10 Kak. Oh maksudnya kan iya. jempol dipakai. Nah, Nggak mungkin 10 gini nggak bisa tuh. jadi intinya PAC itu adalah sebuah wadah untuk anak-anak muda, gimana caranya mereka supaya terbimbing ke arah yang positif. Tersesat di jalan yang benar Nah. ya. Oke, itu tadi kan pembahasan dari penjelasan PAC itu apa. Selanjutnya ini saya masih sebenarnya masih kepo juga tentang PAC ini sebenarnya ya. Mungkin Mbak PMC nih yang menurut saya nih kan Mbak PMC ini kan udah aktif lah di organisasi PAC ini, kemudian juga di organisasi-organisasi lain kan, di paduan suara juga di sekolahan ya. Nah, itu kan cukup cakap lah dalam berbicara di depan umum gitu. Nah ini apa sih gitu PAC itu? Secara detailnya mungkin boleh bisa dijelaskan. Menanggapi dari Kak Andito mungkin ya, tadi tuh benar banget katanya kalau PAC tuh adalah suatu wadah untuk beraksi positif gitu anak muda. Di situ kan udah jelas banget kayak kita bisa ngembangin potensi diri kita sesuai dengan minat bakat kita di situ gitu loh Kak. Jadi ada beberapa kelompok nih di PAC, kayak kita tahu nih ada Warkal Family, terus juga aku kebetulan gabung di Backside ID gitu kan. Itu udah sesuai sama minat bakat dan passion aku juga kayak gitu. Terus juga nggak cuma manfaat untuk diri sendiri, PAC juga kasih manfaat ke orang nih, kayak yang tadi Kak Dito bilang. Oh gitu. iya. Udah jelas banget kan. Jadi kayak bener lah, ini tuh bener-bener aksi yang positif gitu. Iya, insya jadi Allah, bukan kayak gitu. cuman caption aja ya, Iya, tapi bukan cuman diikuti caption. juga dengan action Actionnya. yang nyata gitu ya, benar-benar. Mungkin ini kali ya awal mulanya gimana PAC itu. Jadi PAC itu awal mulanya di tahun 2013 Kak. 2013. 2013. Sudah lama ya. Udah lama. Sekarang Saya masih SD itu tahun Oh, gitu. 2013. Kelas 2013 kan sebelum 2014 ya. Iya. Iya, Waduh, iya. baru Iya, kepikiran betul. itu saya. setuju banget. Itu teori baru itu. Teori baru Teori konspirasi bikin global. kita soal. Pasti dong. Sok lanjut. Terus 2013 itu PAC baru ada di kota Sumedang. Sumedang? Sumedang, benar. Pernah ke Sumedang. Pernah saya mah sering tuh ya kalau pulang kampung ke Bandung mah pasti lewat Sumedang. Tapi di Sumedang tuh ya orangnya sombong-sombong. Kenapa? tuh? Mereka banyak di pinggir-pinggir jalan gitu ya, ada bacanya tahu Sumedang. Iya. Ini orang sombong banget. Saya Jakarta tahu, Surabaya tahu, Jombang tahu, Jogja tahu. Nah ini orang baru tahu Sumedang doang. di sombong-sombongin ke orang-orang, tahu Sumedang. Bukan itu, maksud tahu tuh tahu dari kedelai Oh, yang di tahu. itu bukan. Terus katanya tahunya gede banget tuh Kak. Iya. Gede banget karena tahu isi Sumedang gitu. Wah, satu Isi Sumedang itu mah ya. Isin Ramayoja gitu ya. Heeh. Saya pernah ribut sama orang Sumedang waktu itu gara-gara tahu. Gara-gara Oh, gitu. Ada mama-mama tahu Sumedang kan, saya toel. Bang, tahu Sumedang? Iya. Oh sama. Saya gitu doang. Saya Baru saya kepikiran. juga tahu gitu tuh. Iya. Oke. Kita break dulu sebentar 10 menit karena ada iklan dulu ya. Ada yang harus kita break sebentar 10 menit. Jangan kemana-mana, masih tetap dipantengin di podcast PAC dan PAC Cirebon ya. Itu terima kasih. Stay tune ya, stay tune kalian semua ya. Oke. Aku mulai ingetin dari awal lagi ya. Iya. Jadi untuk pertama itu PAC dibuat di kota Sumedang. Sumedang. Gak usah dibahas Sumedangnya gimana. Tadi udah. Udah ya tadi ya. Oke. Tahun 2013. Nah selanjutnya PAC ini mulai berkembang dan didirikan juga di kota Tasikmalaya Kak. Wih, Tasikmalaya itu Tasikmalaya. rumah mantan saya di Tasik, orang gitu. Tasik. Mantannya di mana-mana ya? Banyak saya malah. Sok lanjut. Itu tahun 2014. Nah, kalau misalkan untuk di Cirebon tuh kapan sih sebenarnya PAC Cirebon ini dibuat? PAC Cirebon ini ada dari tahun 2018. 2018. Iya. Berarti sekarang kita udah 3 tahun nih. Udah 3 tahun dong ya. Wow, berarti udah cukup lama ya. Dan menurut aku perkembangannya tuh Dua. besar banget sih di Cirebon gitu kan. Cukup besar. Cukup besar. Terus juga insya Allah kita ini bakalan ada di seluruh Indonesia. Kayak kota-kota besar sekarang juga udah ada PAC, kayak PAC Bandung, PAC Jogja. Di situ benar-benar udah ada PAC sesuai dengan potensi daerahnya Masing-masing ya. Sumber Anak dayanya mudanya masing-masing juga. gitu, Kak. Terus juga mungkin aku mau nambahin nih buat kalian, PAC itu benar-benar bermanfaat untuk menambah relasi dan
bagaimana kita berhubungan sosial gitu, bener nggak sih? Bener. Kayak kalian nambah kenalan, nambah channel waktu kalian gabung PAC gitu. Itu nambah bener-bener ilmu juga, iya, pasti nambah ilmu juga. Pengalaman, Dan ya. di dunia sekarang ini benar-benar dibutuhin tuh yang namanya relasi dan bahasa sih kalau menurut aku terutama itu. Wih, bener ini mah, Sampai situ. luar biasa. Tepuk tangan atuh, tepuk tangan, weh. Ini PAC sangat-sangat delisio banget. Delisio banget lah Delisio. pokoknya. Nah, tadi kan pembahasan tentang PAC ya, tadi dari Mas Dito juga, dari Mbak Anissa juga. Nah, ini kan apa ya? Selama saya mendengar tadi dari penjelasan Mas Dito juga dari Mas Anissa, Mbak Anissa maksudnya. Mohon maaf, dah lagi puasa ya. Banyak sekali kata anak muda, gitu kan ya, anak muda yang dicantumkan dari dalam PAC ini gitu. Nah, menurut Mbak Ranti sendiri, pandangan Mbak Ranti atau ya menurut Mbak Ranti sendirilah secara pribadi gitu ya, anak muda zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Kalau menurut aku terlalu eksis anaknya. Anjir, terlalu eksis. Jadi Kayak Suka gimana? drama gitu suka ya. drama apa-apa aja tuh dibuat drama biar ya biasa sekarang kan nambah followers IG, bikin channel YouTube, Panjat sosial. Panjat sosial banget. kayak KKI menurutnya. Nggak boleh nyebut merek. Astagfirullah, mohon maaf lagi ya, mohon maaf. Sebut saja Pau. Pow. Cebol ya. Astagfirullah. Nah, Ini masalah bulan puasa. Udah cyberbullying. Masya Allah, nggak boleh. Mohon maaf, KKI nanti saya Nanti nunggu buka kalau mau nunggu ngujat. buka, iyalah pokoknya ya. Nah, mungkin panjat sosial tadi. Nah, ngomong-ngomong masalah panjat sosial nih ya, pasti dong ini dari Mbak PMC, Mbak Ranti, kemudian Mas Dito. Saya mau kepo lah, kan karena paham nih tentang panjat sosial tuh kayak gimana kan gitu ya. Kira-kira follower sampai hari ini berapa orang? Dari Mbak Ranti dulu, berapa orang? Menurut apa, seingat Mbak Ranti aja, follower di Instagram Kalau aku ya masih sedikit lah, masih 1000. 1000 orang. Nah, kalau Mas Dito Itu berapa? 10.000 kurang. 10.000 kurang. Oh iya, intinya mah di bawah 10.000 ya. Iya. Maksudnya tepatnya berapa? Seper 100.000. Oke. Agak susah gitu Agak, ya. Emosi. Atau kita lebih simpelkan 1.000 orang. 1000 orang. Kira-kira. Kalau untuk Mbak Anissa sendiri 2000-an sih. 2000-an. 2000. Nah, ini kan pasti nih followernya banyak kan. Pasti mikir dong, apa orang-orang pasti mikir gitu. Anjir, ini mah udah famous gitu kan ya. Followernya ribuan gitu. Nah, di mana ada orang sudah famous gitu kan. Pasti mikir nih, wah, Mbak Ranti atau Mbak Anissa mah high class gitu. Saya mah orang biasa-biasa aja gitu kan ya. Nah, menurut pendapat pribadi nih ya, pendapat pribadi aja ini. Pembagian kelas-kelas sosial dalam kehidupan yakin nggak? Ada gitu. Itu nyata sesuatu yang Terutama buat anak muda ya. anak muda gitu pembagian. Wah, sini mah high class, saya mah orang biasa, saya mah orang rendahan gitu. Nah, kira-kira Kalau Mbak aku sih yakin ya ada stratifikasi sosial yang mungkin standarnya itu sendiri semu. semua. Iya, jadi kalau misalkan kita klasifikasikan baik atau buruk itu mungkin nggak ada patokan tersendiri karena itu merupakan sudut pandang gitu Kak. Jadi kayak menurut aku baik belum tentu menurut kamu baik gitu. Sebenarnya selama kita memberikan hal-hal yang menurut kita positif dan kita yakin dengan apa yang kita berikan, ya semoga aja anak muda ini bisa berkembang dalam kelas sosial yang baik gitu. Gitu sih. Kalau stratifikasi pasti ada. Stratifikasi pasti ada ya. Mbak Ranti sendiri mungkin stratifikasi sosial kira-kira ada nggak dalam kehidupan anak muda? Kalau saya misalkan ya, saya pribadi mah kan, saya mah nggak yakin ada stratifikasi sosial. Dibuktikan dengan apa misalkan? Contohnya saya main sama siapa aja, gitu kan. Tukang cendol saya ajak main, tukang bakso saya ajak main, gitu kan. Tukang bubur saya ajak naik haji, gitu kan ya. Ini mah karena tadi Ngajak doang. iya, Ngajak doang. padahal ngajak aja, berangkatnya mah biaya masing-masing. Nah, menurut Mbak Ranti sendiri, kira-kira meyakini nggak? Kalau aku sih sama ya kayak PMC tadi. Cuman kan kadang-kadang ada orang yang emang dia terbatas gitu buat kayak misalkan cari teman gitu. Kadang kan ada orang introvert, ada yang orang extrovert. Nah, orang kalau yang introvert itu berarti dia agak susah buat misalkan kayak tadi kan kakak tadi Iya. buat main kemana aja gitu. Dia lebih susah buat bersosialisasi lah, istilahnya kayak gitu. Jadi mungkin ada orang yang kalau kayak gitu kan berarti kayak kepercayaan dirinya tuh kayak masih kurang. Masih kurang. Masih kayak takut. Minder ya, minder. Iya. Oke. Nah, Mas Dito sendiri sebagai orang yang sangat sosialis, Sosial. sayap kiri
Bintang merah. Oh gitu. Saya ini haluan kiri sen kanan. Oh, haluan kiri dan kanan. Di tengah aja gitu. Tengah-tengah aja. Ah, iya. Ibu-ibu, mama berenya. Motor apa sennya kiri beloknya kanan. Kanan. Sennya kanan beloknya kiri. Kiri. Sennya 2 motor kebelah. Mortal Kombat. Mau terbang. Ya ini gimana nih Mas Tito nih? Kalau saya pribadi sendiri untuk menanggapi stratifikasi sosial ya terutama untuk di anak muda itu pasti ada karena itu memang sudah diajarkan dari sebelum-sebelumnya oleh para ahli sosiolog itu pasti ada stratifikasi sosial. Tapi kan di sini saya tidak akan membahas lebih ke arah stratifikasinya, tapi saya akan membahas lebih jauh dan lebih dalamnya lagi. Ya. Artinya di sini saya nggak peduli dengan stratifikasi sosial. Artinya mau miskin, mau kaya, mau pinter, mau kurang pintar, mau introvert, mau bergaul. Yang penting itu bagaimana cara kita, bagaimana dia bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Orang lain, orang sekitar sih. Jadi prinsip hidup saya itu pertama, jangan pernah merugikan orang lain. Dan yang kedua, kalau bisa kalian bisa menguntungkan orang lain dengan motivasi, dengan landasan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Yang penting kita berbuat baik untuk orang lain. Pertama, jadilah cahaya. Jadilah cahaya. Kemudian pertama ikutilah cahaya. Ikutilah cahaya. Kemudian dekatilah cahaya. Dekatilah cahaya. Dan yang ketiga, jadilah cahaya. Jadilah cahaya. Lama-lama Anda akan menyinari kegelapan yang ada di sekitar Anda gitu loh. Wih. Jadi itulah yang saya pikir untuk menanggapi stratifikasi sosial ya kali. Kita ini yang penting itu bagaimana cara kita berbuat baik untuk orang lain. Karena kan dari 1400 tahun yang lalu kan Rasulullah pernah bersabdakan khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Contoh misalkan saya ya lagi bulan puasa gitu kan, lihat ada orang kelaparan gitu, saya kasih makan lagi bulan puasa. Siang-siang tuh Pak. Iya, saya ajak ke restoran Padang gitu kan, ya bara kasihan dah harus bermanfaat. Tapi juga saya kurang setuju kalau ada sebagian masyarakat, sebagian elemen yang menuntut warteg pas bulan puasa harus tutup. Waduh. Kenapa itu teh? Orang-orang puasa harus dihormatin. Wah, karena orang puasa gila hormat. Iya sih emang. Ada sebagian orang-orang yang bersikap seperti itu. Nah, artinya kalau misalnya kita menuntut orang lain untuk menutup warungnya di siang hari, maka kita harus bertanggung jawab pada rezekinya orang itu dong. Oh iya. Ya iya benar. Ntar malam makan apa gitu ya? Atau dia esok hari? Nah makanya kalau masalah malam nggak bisa makan, makanya siang aja gitu kan. Iya sih bisa. Jadi ya pada akhirnya puasa itu kan bukan kita minta dihormati orang lain, tapi kita harus bagaimana cara kita menghormati orang lain itu. Dan kalau itu hakikat orang bos saya ini dari Mas Dito tadi ya. Terima kasih Mas Dito udah menjelaskan. Kemudian kan tadi pandangan masing-masing tentang masalah anak muda ya. Nah dalam kehidupan khususnya anak muda ini pasti kan kita mengalami yang namanya lika-liku, bener nggak sih? Iya benar banget. Yakin kan pasti. Karena kan dalam kehidupan itu kan nggak mungkin lempeng aja ya, nggak asik dong ya. Nah kira-kira nih menurut masing-masing nih Mas Dito lah, masalah anak muda yang biasanya hadapi gitu apa ya biasa terjadi bukan dihadapi? Terjadi ya? Ya biasanya terjadi. Mungkin saya bahas secara umum dulu ya. Saya ingin mengadopsi dari psikolog dari Jerman, Erik Erikson. Dia mengklasifikasikan anak muda itu kan remaja ya. Remaja. Ya sama aja lah antara remaja sama anak muda itu kan. Menurut Erik Erikson ini, anak muda ini dia lagi di masa-masa masa-masa transisi, masa-masa kebingungan, masa-masa serba salah. Masa-masa serba salah, labil istilahnya. Labil. Kenapa? Karena di lain sisi dia sudah menginjak dewasa, tapi belum dewasa. Tapi belum gitu. Belum dewasa. Pertengahan merenya. Tapi di sisi lain juga dia bukan anak-anak gitu loh. Iya. Jadi dia lagi di masa-masa gejolak emosionalnya gitulah. Lagi di tengah-tengahnya. Nah, di sisi yang sama juga di usia-usia antara 11 sampai 20 tahun ini, mereka lagi senang-senangnya mencari jati diri, lagi senang-senangnya bagaimana sih caranya eksis gitu kan. Siapa aku sebenarnya? Siapakah aku? Iya. Aku siapa? Aku siapa? Nggak tahu. Aku di mana? Aku di mana? Aing saha? Aing macan. Keluarkan saya. Gitu ya. Baik, lanjut. Jadi itulah, artinya anak-anak muda sekarang ini dia sedang pencarian jati diri sehingga dia bingung. Dia bingung, saya ini siapa, saya ini harus ngapain, yang penting eksis.
Yang penting eksis, yang penting nama dia keangkat, yang penting orang-orang tahu nih saya ini. Oh iya. Nggak peduli dia itu mau positif mau negatif, pasti dia ambil semua. Itulah menurut Erik Erikson ya. Kan menurut saya gitu loh. Erik Erikson itu nama HP? Itu kakaknya. Oh itu kakaknya Sony Ericsson. Oh. Jangan disebut namanya. Boleh dong. Iya. Namanya Erik Erikson. Kita sebutnya ini aja, Capino. Capino. Delizio sekali. Delizio Capino Erikson. Jadi apapun pembahasan kita yang penting Delizio buat Anda. Delizio buat Anda. Yang penting mah enak lah, enak mantap. Nah, Jadi itulah mungkin menurut saya pembahasan anak muda secara umum gitu sekarang. nah untuk tadi kan dari Mas Dito nih. Nah, dari Mbak Rantinya sendiri mungkin. Kalau menurut aku masalah anak remaja sekarang tuh bucin. Bucin. Oh gitu. Dia Sesuai kalau udah sama galau, ini ya. iya. Jangan kalau udah galau, ngomong ke saya lah. oke. Saya udah berkali-kali kalau masalah bucin mah Kenapa gitu. tuh? Oh, disakiti lah, udah terbiasa. Oh, udah. Bukan terbiasa, udah sering. Udah sering. Oh, tapi ya enggak apa-apa lah lanjut. Sebenarnya Anda ini cuma cocok sama pasangan Anda yang dulu. Cuma Anda berbeda keyakinan. Keyakinan gimana? Anda yakin kalau Anda ganteng. Dia Pacar Anda nggak yakin kalau Anda ganteng gitu loh. Anda Cuma itu keyakinan rasis. aja. Ya kan ganteng itu relatif toh, jangan. Ganteng itu relatif. Kalau jelek itu kutukan. Tapi nggak apa-apa sih. Nah tadi bucin tadi gimana? Bucin. Iya, biasanya kan kalau misalkan perempuan nih, kita cewek kalau misalkan udah bucin banget. Sampai benar-benar bucin itu Bucin kan. kuadrat ya? Bucin kuadrat. Bucin Sampai kali kayak bucin. ngapa-ngapain kan, kemana-mana berdua. Aduh, terus. Tapi nanti kalau udah putus galau banget, nangis terus tiap malam, Allah. nggak bisa move on. Terus kan jadi kayak ngehalang juga kan, kayak nggak bisa. Halang. Kita nggak bisa jadi kayak susah buat buka hati buat orang lain juga, kayak gitu. Dalam ya Allah. Kalau udah ada lilin, Hah? kalau ada lilin. Kalau udah ada lampu. Oh, kalau ada lampu. Jangan cari lilin. Jangan cari Oke. lilin. Kalau udah punya aku, jangan cari yang lain. Tapi kan kalau lilin tuh menghangatkan, Kak. Gimana tuh? Tenang, saya nggak akan cari yang lain kok. Oke. Lilin. Emang udah punya Karena belum. Oh, belum, karena belum. Ya adalah nanti. Karena kalau lilinnya mati bahaya toh. Tanda Iya. kan Oh iya. epet ya Allah itu. Kalau lilinnya mati kan bisa. Kalau lilin kan sementara doang, dia cepet habis kan. Kalau lampu gitu. Lampu kalau garansinya habis tetap. tapi lebih lama dari lilin. Iya. Tapi kalau mati lampu orang nyari lilin. Matilah. Ya udahlah. Udahlah ngacapruk ini mah ada mulai nggak beres. Nah, Mbak Anissa sendiri nih, masa anak muda yang biasanya. Kalau aku ini juga ya mungkin menanggapi dari yang Adito juga sesuai sama kutipan yang aku bikin tuh di Instagram bahwa pencarian jati diri anak muda yang sekarang itu seperti pagelaran. Pagelaran. Iya. Jadi kalau misalkan Musik. Oh, oke gitu ya. Kan secara umum kayak pagelaran itu ada pertunjukan karya seni yang membawa diri kita sendiri kan, kayak misalkan tari, teater, apa segala macam gitu. Nah, pagelaran itu menurut aku masuk ke eksistensi anak muda itu. Jadi pada saat pencarian jati diri kita menuju ke eksistensi. Nah, disitulah pagelaran dibuat masing-masing. Iya. Tapi kita juga sebagai pagelaran ini dari si pemain dan dari si penikmat pagelarannya pasti kan ingin menghasilkan sesuatu gitu ya untuk kepuasan masing-masing, kepuasan dalam menonton atau kepuasan dalam menunjukkan siapa diri kita gitu. Nah, selanjutnya pagelaran ini ya sudut pandang, nggak bisa dinilai secara positif atau negatif gitu kan. Nah, tapi kita sebagai penikmat pagelaran juga sebagai pemain pagelaran harus bisa adil menempatkan di mana kita gitu, menempatkan diri pada tempatnya gitu. Jangan sampai ketika kita melihat teman kita yang setara, wah dia hebat nih bisa membuat ini itu, yang timbul di hati kita malah iri dan dengki, itu jangan sampai. Iya. Tapi kita harus membuat hal itu menjadi motivasi bahwa kita akan maju gitu. Oke, kayak misalkan setiap bunga itu akan mekar pada waktunya. Iya benar. Tapi kalau bunga itu nggak diberi air, kalau bunga itu tidak dirawat, dia akan layu gitu. Iya. Sama kayak anak muda sekarang, kalau misalkan kita melihat dan kita iri dengki tanpa kita maju untuk menggapai pagelaran yang indah, ya kita akan tetap di situ-situ aja gitu kan. Terus paling yang menarik saat ini nggak sih, kayak mental health sama
body positivity gitu. Itu Mental lagi Oh, iya. kayak banyak banget yang anak muda Itu apa sih? Apa sih? insecure gitu loh. Kayak Insecure gitu. insecure Itulah. gitu, ngerasa dirinya nggak cukup. Oh iya. Minder lah ya lebih ke Iya benar, minder banget. Iya. frustasi. Nah, Mungkin saya boleh nambahin nggak dikit? boleh silakan aja ini mah Nama bebas. sambal nggak apa-apa ya. Ya, Nggak apa-apa. Nambah nasi juga boleh. Ini mungkin juga ada keterkaitan dengan apa ya? Mungkin ya bisa saya simpulkan anak muda ini dia butuh keheningan. Iya. Kalau kata kalau kata MH Ainun Najib Cak Nun. atau Cak Nun, Mbah Nun ya. kadang kita itu perlu menyendiri untuk paham apa itu isi keramaian. Iya. Kumaha ta? Nah karena apa ya? Kita ini kadang suka lebih fokus kepada yang punya orang, iri punya orang, Oh. selalu fokus kepada apa yang telah orang punya, sehingga kita lupa untuk mengembangkan diri kita sendiri gitu loh. Iya ngerti. Makanya ketika kita berada di tengah-tengah keramaian, ketika berada di tengah-tengah bingar-bingar anak-anak muda, kita perlu sesekali untuk menyendiri, Menyendiri. untuk menyendiri dan meresapi apa itu yang saya butuhkan di antara semua yang telah terjadi saat ini gitu loh. Oh, Kayak refleksi diri Ah, gitu ya, refleksi Kak. diri. Refleksi. Jadi jangan sampai kita ini terjun ke dalam bingar-bingar terus kita terbawa dengan arusnya sehingga kita nggak bisa nyeleksi mana yang positif mana yang negatif. Jadi kita euforia terus ya. Nah, euforia terus. Jadi emosional itu terlalu membara. Jadi ya ikut aja gitu apa passionnya ini Iya. ikut semua gitu. Jadi ya gitu. Jadi pesan saya mungkin buat teman-teman di rumah temukanlah kebahagiaanmu dalam dirimu masing-masing. Jangan pernah paksakan ikan untuk memanjat pohon dan jangan pernah paksakan burung untuk berenang. Tapi ada burung yang bisa berenang. Apa? Soang kan bisa. Itu kan bagian dari burung itu. Ya, Sama. jangan paksa monyet. Soang mah jerapah. Oh, iya. Soang mah jerapah. Jadi panjang lehernya sama. Oh, iya. Jadi setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pokoknya Kita plus minusnya. buktikan bahwa di dunia ini yang bisa bahagia bukan cuma dokter sama insinyur. Oh, benar. Punya masing-masing jalannya. Mereka punya hak juga ya untuk berbahagia. Ada yang Oke. seni, ada yang otomotif, masing-masing lah. Oke. Kembangin itu. Semangat semua. Intinya jalani hidup ini dengan penuh positif ya. Iya. Kalau positif ingat pakai nanas muda ya. Daripada nanti ujung-ujungnya ke KUA. Buat yang ngerti aja Iya. ini mah. Ya. TTA Paham aja. Buat yang paham aja, yang nggak paham mah enggak lebok. Nah, langsung aja kita sekarang giveaway yang pertama. Nih. Soalnya adalah di mana pertama kali PAC dibentuk? Ayo. Di mana ayo? Saya mau jawab nggak? Hah? Boleh nggak jawab? Jangan, Boleh, Anda mah boleh, ini. boleh. Ya. Jangan lupa ya itu tadi soalnya ya di mana pertama kali PAC dibentuk. Nah, ini gunanya tadi kan saya sudah bilang ya kepada teman-teman yang di rumah pantengin terus. Bawa aja, Kak. Ambil aja Kak Dio. Naona. Eta podcast PAC. Podcast PAC. Oke, kita akan lihat kalian lebih dekat nih. Berapa orang sih? Sip, ini gimana sih? Bener, di Hai. Halo. Aduh anjing. Nah. Jadi di Sok, mana pertama kali PAC dibentuk? Saya tunggu di akun Instagram PAC Podcast. Podcast PAC. Apa? Official Instagram dari podcast PAC. Posesif ya, podcast PAC. Ada Ya. yang jawab tuh Kak kayaknya. Mana Pak? siapa itu? Siapa itu? Ayo. Siapa? Kalau di Siapa? akun Siapa? Instagram Ayo. ini nggak bakal didengar ya. Kalau ini Gimana? kita lihat di nonte Instagram PAC. Eta aya, kalau mau Cirebon nggak jawab bakal. eta aya. Kalau mau jawab di mana nih Kak? Jawab kalau pengen ngejawab di Podcast. podcast PAC-nya, Oke. jangan di PAC Cirebon. Yang mau jawab langsung ke podcast PAC ya. Itu CD aja, weh, CD aja, langsung pindah aja ke ini. Itu ada Iya. yang atas. Ayo, halo. Saya. Saha yuk. Coba. RDWNAFF. Oh, yes. Di mana itu jawabannya? Di Di Sumedang. Sumedang. Oke. Gimana toh? Sumedang. Sumedang. Ya. Sumedang. Selamat. Buat saya. Buat Anda. Oh, buat Buat Anda. ini, Buat buat RDN. RDWNAFF. Itu. Habis ini pokoknya diganti ya Instagramnya ya. Diganti Iya. ya. Jangan susah-susah. Ini saya susah melafalkannya. Malum orang kampung. Sabara hadiahnya? Hah? Sabara
Berapa dia? 50.000 gocap ya bagi kaum Lumayan duafa tuh. yang kurang mampu butuh kasih sayang dari orang tua, Beli takjil silakan ya buat Gimana kita caranya? Hah? Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengikuti podcast sampai akhir, menjawab pertanyaan yang kita sampaikan. Konfirmasi juga ke Instagram podcast PAC. Oke. Itu. Jadi sekali lagi selamat buat pemilik akun Instagram. Itu kayaknya Ridwan ya? Ridwan. Ridwan. Selamat buat Ridwan. Heeh. Ridwan Afif Afif kayaknya. Ridwan Afif dapatkan voucher sebesar 50.000 rupiah. Ya itu Jangan lupa lumayan. nanti konfirmasi Ah. lewat DM akun Instagram podcast.pac. Iya, podcast.pac. Dikonfirmasi langsung DM aja. Jangan Langsung cair. Langsung cair pokoknya mah ya. Dan ingat juga voucher pulsa 50.000 ini jangan sampai dipakai buat yang enggak ya. Maksudnya beliin kuota nonton yang hub ya, hub ya, nggak boleh itu mah ya. Nggak boleh. Karena lagi bulan puasa. Oke, selamat tadi buat RDW Ridwan Afif juga namanya. Itu. Makanya pantengin terus akun Instagramnya, live-nya juga. Setiap hari apa? Setiap hari Rabu dan Sabtu. Ya, jam berapa? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Ngabuburit. Ya, saya Hekal Nizar biasa pamit diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan yang salah dianggap benar aja lah ya.